Halo semuanya, hari ini kita bakal bedah sebuah dongeng klasik yang luar biasa dari koleksi 1001 Malam. Siap-siap ya, karena ini cerita tentang kelicikan, kerakusan, dan akibat yang sama sekali nggak terduga. Coba deh lihat kutipan ini. Duhai, betapa jenakahnya cerita ini. Ini bukan sekedar komentar biasa loh. Ini adalah ucapan Raja Syahrayar sendiri yang terpikat banget setelah dengerin kisah ini langsung dari Ratu Syahrazad yang legendaris. Nah, kalau sebuah cerita sampai bisa menawan hati seorang raja, pastinya ada sesuatu yang istimewa kan? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng apa yang bikin cerita ini begitu memikat. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Awal mula dongeng. Di sini kita bakal kenalan sama para tokohnya dan lihat latar belakang sederhana yang jadi panggung buat sebuah drama tentang kelicikan versus kenaifan. Coba bayangin ya, di sebuah rumah yang sangat sederhana, ada harta karun yang luar biasa berharga bagi pemiliknya. Sekumpulan biji wijen. Tapi, di rumah yang sama, ada dua makhluk lain yang juga ngincar harta itu. Seekor musang yang super cerdik dan seekor tikus yang, polos banget. Selanjutnya, kita langsung masuk ke inti masalahnya nih, kejahatan rahasia. Sebuah pencurian terjadi diam-diam, sebuah aksi yang nantinya bakal memicu serangkaian kejadian yang nggak disangka-sangka. Gimana sih awalnya? Jadi, pas lagi nggak ada yang lihat, si musang ini dengan liciknya nyolong biji wijen berharga itu. Dan ini bukan cuma segenggam aja, dia bolak-balik, terus-terusan menggerogoti isi kuali sampai hampir kosong. Tentu aja, pencurian kayak gini nggak mungkin nggak ketahuan. Istri si pemilik rumah sadar ada yang nggak beres. Tapi bukannya panik, dia malah punya strategi. Dia bersembunyi di pojokan, nunggu dengan sabar buat nangkap basah si pelaku. Nah, disinilah ceritanya jadi makin tegang. Si musang balik lagi ke kuali, mau nyuri lagi, tapi kali ini dia sadar ada yang ngawasin. Ini momen krusial yang bakal menentukan segalanya. Apa ya yang bakal dia lakuin? Disinilah kita lihat kelicikan sejati si musang. Dia sama sekali nggak merasa bersalah loh. Otaknya itu nggak mikirin penyesalan, tapi langsung bikin kalkulasi dingin. Satu perbuatan baik yang bisa dilihat semua orang, bisa nutupin semua kejahatannya yang tersembunyi. Oke, sekarang kita akan bongkar rencana licik ini. Perhatiin Dev, gimana si musang yang emang ahlinya menipu, memutarbalikkan situasi sepenuhnya buat keuntungan dia sendiri. Rencananya ini brilian, tapi sekaligus kejam banget. Ada 4 langkah. Pertama, dia bakal balikin biji wijen di depan umum. Kedua, ini bakal bikin si nyonya rumah percaya sama dia. Ketiga, dia cari kambing hitam yang polos. Dan keempat, menjebak si kambing hitam itu masuk ke perangkap. Dan disinilah si tikus masuk ke dalam cerita. Dia jadi pion yang sempurna banget buat permainan si musang. Keduanya ini kayak kutub yang berlawanan. Si musang yang licik dan penuh perhitungan bisa lihat bahaya di mana-mana. Sementara si tikus yang naif dan gampang percaya cuma lihat hadiah enak di depan mata. Kombinasi yang fatal banget. Dengerin deh kebohongan-kebohongan yang dirangkai sama si musang. Dia yakinin si tikus kalau situasinya aman. Dia manfaatin kenaifan dan kerakusan si tikus. Bikin dia percaya kalau ngambil biji wijen itu bukan masalah besar dan gak akan ada akibatnya. Yuk, kita lanjut ke puncak ceritanya dan lihat gimana rencana ini berjalan sampai ke kesimpulan yang paling dramatis. Saking senengnya, si tikus ini sampai nari-nari sambil goyangin ekornya loh. Dia udah dibutakan sama bayangan makanan enak, jadi sama sekali nggak sadar sama bahaya yang jelas-jelas ada di depan matanya. Si istri yang udah nungguin. Kalau dari sudut pandang si istri, semuanya udah jelas banget. Berkat tipu muslihat si musang, dia sekarang 100% yakin kalau tikus inilah biang keladinya. Pentungan kayu udah siap di tangannya. Dan kejadiannya cepet banget. Tepat pas si tikus lagi asyik makan, sebuah pukulan keras mendarat telak di kepalanya. Cuma dengan satu gerakan cepat, riwayat si tikus yang malang itu pun selesai. Ceritanya memang berakhir tragis, tapi apa sih pesan moralnya? Apa yang bisa kita pelajari dari dongeng kuno ini di zaman sekarang? Jelas, ini lebih dari sekedar cerita tentang hewan biasa. Teks aslinya bilang dengan sangat jelas, kehancuran si tikus itu bukan cuma karena tipu daya musang, tapi juga karena kelemahan dia sendiri. Sifat rakusnya membutakan dia, dan kelalaiannya bikin dia nggak waspada sama bahaya.
Coba kita analisis hasilnya. Si musang, si penipu ulung, bukan cuma berhasil lolos, tapi juga sukses mengkambing hitamkan korbannya. Sementara si tikus, yang didorong oleh kerakusan dan kelalaian, harus menanggung akibat yang paling fatal. Jadi inilah beberapa pelajaran utama yang bisa kita ambil. Dongeng ini ngingetin kita kalau tindakan kebaikan palsu itu bisa jadi topeng yang paling efektif, kalau keinginan yang berlebihan bisa bikin kita ngabaikan akal sehat, dan kalau penampilan luar seseorang itu tidak selalu mencerminkan isi hatinya. Sebagai penutup, mari kita renungkan pertanyaan ini. Dongeng ini nunjukin dua jenis kejahatan. Pencurian karena keinginan dan penipuan terencana untuk menghancurkan orang lain. Menurut Anda, mana yang lebih berbahaya dalam jangka panjang?